Kisah Nyai Dasima begitu melegenda di Jakarta sejak bernama Batavia, sehingga orang-orang menganggap Nyai Dasima benar-benar sosok yang pernah hidup di masa lalu. Kehidupan para Nyai berkembang di masa pendudukan kota Batavia oleh kolonial Belanda dan Inggris. Mereka adalah para perempuan pribumi yang hidup serumah dengan lelaki Eropa yang punya kedudukan tinggi. Para Nyai itu dijadikan gundik atau wanita peliharaan oleh para lelaki Eropa. Mereka hidup laksana sepasang suami istri, bahkan sampai punya anak, tapi tanpa nikah atau ikatan perkawinan. Nyai Dasima lahir di desa Kuripeng, Bogor, Jawa Barat. Setelah besar, dia mengadu nasib ke Batavia. Di kota ini Nyai Dasima bekerja pada seorang pria Inggris kaya raya yang bernama Edward Williams. Lelaki ini adalah orang kepercayaan Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles. Pesona kecantikan Nyai Dasima tidak mampu ditolak oleh tuannya. Dia pun dijadikan seorang gundik. Awalnya mereka bermukim di Curug, Tangerang, lalu pindah ke kawasan Gambir, Batavia, tepatnya di Pejambon. Kini di belakang gedung Pertamina dan Departemen Agama, di belakang rumah tersebut mengalir Kali Ciliwung, yang kala itu masih lebar dan airnya jernih. Nyai Dasima rela jadi gundik, karena pada masa itu, kedudukan seorang gundik dianggap lebih terhormat dibandingkan seorang pembantu rumah tangga. Para pejabat Belanda dan Eropa yang datang ke Batavia umumnya memang tak membawa istri. Akhirnya mereka lebih suka memelihara gundik. Suatu ketika, Nyai Dasima bersama putrinya berkeliling dengan delman ke Prapatan, Senen, Gang Kenanga, sampai ke Kampung Kuitang. Di setiap sore, mereka sering berpapasan dengan Samyun, lelaki Betawi yang sudah beristri. Samyun juga terpesona akan kecantikan Nyai Dasima. Namun, Samyun memiliki siasat licik untuk memperistri Nyai Dasima. Ia menyuruh seorang perempuan tua bernama Mak Buyung untuk pura-pura menjadi pembantu sang Nyai. Dengan menjadi pembantu sang Nyai, perempuan tua itu berhasil membujuk sang Nyai untuk belajar agama Islam. Dikatakan oleh Mak Buyung bahwa Nyai Dasima sudah berdosa karena telah menjadi piaraan tuannya. Disebutkan oleh perempuan tua itu bahwa Nyai Dasima sudah melakukan zina. Bekerja sama dengan Haji Salihun, Samin berhasil membujuk dan memperdaya Nyai Dasima hingga dia membenci tuannya. Dasima akhirnya menikah dengan Samyun dan menjadi istri keduanya. Hayati, istri pertama Samyun, merestui perkawinan itu dengan syarat tidak tinggal serumah. Dengan berjalannya waktu, Samyun lebih menyayangi Nyai Dasima dan lebih sering tinggal serumah dengannya. Samyun jarang mengunjungi Hayati, perempuan yang gemar bermain judi. Karena merasa diperlakukan tidak adil, Hayati cemburu dan memiliki niat jahat. Hayati kemudian menyuruh Bang Poes membunuh Nyai Dasima. Pembunuhan dilakukan ketika Nyai Dasima dan Samyun hendak pergi kondangan ke daerah Rawabelong. Mayat Nyai Dasima dilemparkan ke Kali Ciliwung dari jembatan Kuitang. Kini lokasi tersebut berada di samping toko buku Gunung Agung atau depan markas marinir Prapatan. Esok paginya, secara kebetulan, Nanci yang sedang bermain-main menemukan mayat ibunya mengambang di sungai. Lalu dia meminta bantuan warga untuk mengeksekusi mayat ibunya itu, Bang Puas, yang jagoan Kuitang itu. Kemudian dihukum gantung atas kejahatannya oleh pemerintah kota. Eksekusi dilakukan di depan gedung Balai Kota Batavia atau yang sekarang dikenal dengan Museum Sejarah Jakarta. Hukuman gantung itu disaksikan oleh ratusan warga kota.